Mas Ipin menarik nih. Kalau kan banyak orang tua mungkin dia masih apa ya masih belum yakin lah dengan pondok pesantren karena nanti khawatir di masa depannya gitu. Tapi Mas Ipin bilang bahwa pernah nyantri dan sekarang malah bekerja di dunia teknologi gitu. Lah itu kan dua hal yang mungkin saya anggap bertolak belakang atau mungkin dunia yang sangat berjauhan gitu. Karena setahu saya santri kan kalau di pondok kan biasanya HP dibatasi, terus apa namanya fokusnya untuk mengaji gitu, terutama untuk pondok salaf ya atau pondok tradisional ya. Lah itu pengalaman Mas Ipin kok bisa tiba-tiba menguasai teknologi itu gimana dulunya Mas? Apakah apakah dulu di pondok itu nyolong-nyolong ke warnet sambil apa namanya sambil sambil memahami teknologi biar tahu dunia luar atau gimana Mas? Oke, mungkin disclaimer dulu ya. Kalau tadi disampaikan menguasai teknologi kayaknya terlalu wah itu istilahnya. Tapi gini Mas, kalau bisa ngoding tuh menurut saya itu luar biasa. Karena kan ya itu dunianya sangat sangat berjauhan gitu loh. Jadi gini ya, memang kalau kita eh, cermati ya, memang dunia pesantren dengan dunia teknologi itu kan seperti dunia yang berbeda itu ya, Iya. dua dunia yang berbeda. Tapi disitulah seninya. Artinya gini, kalau kita bicara tentang teknologi ya, mungkin di sini yang lebih spesifik mungkin di teknologi informasi ya Iya. atau IT ya itu, karena teknologi itu kan banyak ya banyak sekali. Jadi ada teknologi konstruksi seperti yang kita Tempat tinggal ini ini, kan, iya. ini kan pakai teknologi konstruksi. Kemudian teknologi vehicle atau kendaraan Kendaraan. teknologi sendiri. Kemudian ada teknologi sound system ya Iya. tadi yang Sound horeg ya, tadi. sound horeg tadi Itu hasil dari teknologi sound Kemudian, system atau audio. kemudian ada teknologi informasi dan kemudian ada teknologi komunikasi yang mana keduanya ini sering dijadikan satu ya, disebut dengan istilah IT ya, information technology, informasi dan Teknologi. telekomunikasi Ya. itu IT itu. Jadi seninya gini, kalau di dunia IT apalagi sekarang ini yang saat ini sedang rame ya, adanya medsos, kemudian adanya video-video pendek dan yang lain itu harus kita filter gitu. Memang saat ini kita dengan mudahnya kita dapat informasi entah itu dari YouTube atau dari Facebook atau dari Instagram, itu kan banyak sekali ya, Iya. dan itu sangat mudah sekali. Nah disinilah seninya di dunia pesantren itu, diharapkan apa yang kita bawa dari pesantren, apa yang jadi pesan oleh guru kita itu menjadi filter dalam mendapatkan informasi atau mencari informasi yang tak itu dari dari YouTube atau dari medsos yang lain. Saya lebih menyikapinya seperti itu. Jadi seninya itu justru ini bisa jadi bekal ya untuk putra putri kita nanti dalam dunia sekarang, dunia IT itu menjadi filter seperti itu. Karena medsos itu kan bebas sekali ya, konten apapun ada di sana. Bahkan menurut siapa saya lupa, keterampilan atau ilmu yang penting
di era sekarang itu adalah ilmu untuk memfilter informasi. Jadi bukan ilmu untuk mendapatkan informasi, tapi lebih ke ilmu untuk memfilter informasi. Nah, disitulah peran pesantren sebagai filter untuk informasi yang nantinya akan diterima oleh kita atau anak-anak kita nanti. Maka mungkin bagi orang tua saya himbau jangan ragu ya untuk memondokkan putra-putrinya di pesantren, karena sekali lagi itu sangat penting sekali menurut saya, karena itu bagian dari filter mereka untuk menyaring informasi, apakah informasi ini benar atau salah, apakah ini sesuai dengan apa yang kita yakini atau agama Islam atau tidak. Mungkin seperti itu. Iya, itu emang penting banget. Emang sekarang agaknya masyarakat sekarang itu kesulitan untuk memfilter atau menentukan atau menyimpulkan ini tuh benar atau hoax. Ini tuh bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, karena kadang budaya kita yang dapat informasi langsung dibagikan, dapat informasi langsung dibagikan, langsung di-share karena gitu. mudah, Sangat mudahnya, padahal kita harus mengetahui dulu apa isinya, valid atau tidak, sumbernya dari mana. Kadang kita cukup membaca judulnya, termakan ya. langsung termakan, langsung dibagikan di grup WA. Ini loh gitu kan. Apalagi kemarin tuh saya tuh sempat ada pengalaman terkait sama hal tadi ya, media sosial atau konten tadi. Jadi ketika bersilaturahmi di salah satu saudara, ada saudara yang menunjukkan, ada saudara yang berpendapat bahwa ternyata perang antara Iran sama Amerika, ternyata di Iran sana yang membuat senjata itulah perempuan-perempuan. Lah, saya bingung, dapat informasi dari mana? Gitu kan. Setelah saya lihat, ternyata dia menonton video AI yang mana di situ ada perempuan-perempuan yang sedang merakit senjata, merakit bom atau merakit drone gitu. Nah, dalam hati saya, cepat sekali orang ini menyimpulkan dan menyebarkan ke orang lain tanpa memverifikasi ini sumbernya dari mana, apakah videonya benar atau tidak gitu. Karena ya cukup meresahkan, apalagi sekarang di era AI. Apapun bisa dibuat dan masyarakat yang tidak jeli itu bisa langsung menyimpulkan bahwa oh ini video valid, ini video benar adanya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini sangat bahaya, makanya tadi ketika Mas Ibin bilang bahwa pondok pesantren punya basic atau punya dasar untuk bisa memfilter. Jadi paling tidak nanti anak-anak kita ketika nyantri, ketika selesai mondok, itu dia paling enggak bisa memfilter mana yang pas dan mana yang tidak. Gitu Mas Ibin ya? Betul sekali. Jadi memang kalau kita boleh katakan ya, sekarang itu teknologi itu sudah agak di luar akal ya. Maksudnya di luar akal gini, coba bayangkan ya, dengan adanya AI itu banyak sekali orang yang tertipu. Artinya tertipu gini, seperti contoh yang Nyedangan sampaikan tadi, ada video yang kontennya itu berisi yang buat senjata tadi itu adalah perempuan. Ya, itu kan seolah-olah real. Iya, iya kan, seolah-olah real. Di situ ada orangnya, ada alat-alatnya, kemudian hasil produknya. Semuanya itu seolah-olah menggambarkan satu adegan secara full. Iya betul. Itu. Nah,
Itu dari segi ini ya pembuatan video. Belum lagi nanti kalau disalahgunakan eh, terkait dengan keuangan. Nah, itu sangat ini yang meresahkan sekali kalau menurut saya. Jadi di dunia IT itu bahkan ada satu software ya. Satu software itu bisa dipakai untuk memanipulasi video secara real time. Gitu. Kalau tadi yang jenengan sampaikan itu kan bukan real time. Iya, iya, iya. Artinya karena di sana ada proses yang mungkin tidak tidak seketika itu ya. Iya. Artinya bisa ini mungkin editan atau seperti apa. Kan sekarang itu sudah ada yang AI dengan kemampuan untuk mereproduksi ulang video secara real time itu ada. Seperti contoh gini, misalnya saya nggak kenal dengan Mas Habib misalnya, yang kenal Pak Munir. Iya. Saya bisa saja di depan kamera, kemudian dari kamera nanti disambungkan ke satu software. Ini nggak usah disebutkan ya softwarenya. Nggak usah. Biar penasaran Mas. Ini alurnya aja. Jadi lewat software itu diolah, muka saya diolah, dirubah seperti mukanya Pak Munir. Kemudian sampai kerutan-kerutan wajahnya itu bisa diolah sama Pak, persis seperti Pak Munir. Kemudian fisiknya, ya, kalau saya kan agak kurusan ya Pak Munir kayaknya lebih. Itu bisa diolah seperti itu. Jadi badan saya bisa dirubah seperti posturnya Pak Munir. Kemudian suaranya pun juga sama. Iya. Dan itu secara real time. Coba bayangkan dengan teknologi itu, misalnya saya menghubungi Mas Habib, Mas, iki tolong aku lagi butuh duit, atau ini sekarang saya butuh uang, sekarang tolong ditransfer ya. Kira-kira Mas Habib seperti apa? Dapat telepon yang wajahnya itu wajah Betul. yang jenengan kenali, Iya. suaranya pun juga Mirip. jenengan kenali, ya. Kira-kira mau transfer nggak? Kemungkinan besar iya. Nah, Gitu. disitulah bahaya. Tapi yang 100% iya itu mungkin kasusnya kalau orang tua, Pak. Kalau misalkan yang ditelepon orang tua, kan pasti kan, wah, percaya bahwa, oh, ini anaknya nih. Nah, ini kan di luar case ya. Maksudnya ini saya ingin menyampaikan bahwa AI itu kemampuannya udah sampai ke sana. Gitu loh. Jadi kalau itu disalahgunakan kan Berbahaya. sangat rentan sekali Iya, dipakai untuk tindak penipuan seperti itu. Tapi ada juga Pak, AI itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang positif. Karena setahu saya dengan adanya AI, informasi itu bisa cepat. Gitu, kita mau cari apa di Google, tinggal googling aja bisa langsung cepat. Misalkan nahwu, wah, apa pengertian nahwu misalnya, dia langsung muncul tuh. Nahwu adalah ini gitu. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin cerita saya ini agak menakutkan, tapi memang itu real, kejadian real. Bahkan tidak sampai hanya menirukan wajah ya atau suara tadi, bahkan segala atau kontak yang terkait dengan Pak Munir ini bisa diblok. Artinya gini, contoh misalnya tadi ya, case-nya Pak Munir tadi, bukan Pak Munir, saya minta transfer, Mas tolong transfer sekarang, saya butuh, ada kejadian ini misalnya, jenengan mau memvalidasi informasi yang dari saya, jenengan akan menghubungi orang istrinya lain. Pak Munir misalnya, iya, atau keluarganya Pak Munir. Saya dengan teknologi sekarang, bukan saya, dengan adanya teknologi sekarang itu kontak yang ada kaitannya dengan Pak Munir, entah itu family, istri, kemudian orang tua, mertua dan seterusnya, itu bisa diblok. Jadi nggak bisa menghubungi mereka. Bisa sampai sejauh itu Pak ya? Iya, bisa sampai sejauh itu. Gitu. Jadi ya kita hati-hati aja ya dengan adanya era ya AI yang sudah sampai sebegitunya. Tapi ini
jangan menjadi apa ya sebuah ketakutan ya. Ketakutan kita wah AI itu bahaya enggak juga. AI itu bisa dimanfaatkan juga untuk hal sesuatu positif. yang manfaat juga. Ah, Banyak sekali, iya, iya. banyak sekali gitu loh. AI itu ibaratnya pisau. Ya, Hmm. banyak pisau. Jadi pisau itu bisa digunakan untuk kalau yang tadi saya sampaikan itu untuk nodong, untuk tindak kejahatan, Iya. untuk Untuk memeras begal, orang nah itu. untuk mengancam, Tapi di sisi lain ya dengan pisau itu kita bisa masak, kemudian motong. bisa motong Ayam. ya motong ayam atau yang lain gitu ya. Nah itulah filter apa namanya kebutuhan filternya itu sangat sangat kredensial menurut saya. Kebutuhan filter yang tadi saya sampaikan itu di pengetahuan dasarnya oh di pesantren saya tidak boleh seperti ini, di pesantren saya tidak boleh seperti itu. Nah itu Oh, yang berarti kalau seperti itu pendidikan di pesantren masih sangat relevan sangat relevan sekali. dengan kondisi teknologi yang seperti ini sekarang. Iya, sangat relevan sekali. Bahkan saya merasakan imbas di pekerjaan saya itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Saya katakan gini, eh, di tempat kami, ya itu awal masuk itu pasti saya bersihkan dulu dari tool-tool yang menurut kami itu tidak boleh. Artinya gini, jadi eh, contoh misalnya kita merekrut seseorang atau melibatkan seseorang untuk kita libatkan ya di satu pekerjaan. Itu biasanya kita tanya dulu. Kalau mungkin kita orang IT itu kan toolnya apa ya? Komputer kan, laptop. Itu biasanya kita screening dulu, kita cek dulu ini kamu pakainya laptopnya apa, kemudian softwarenya apa, sampai segitunya. Kalau memang ini kita ngomongnya agak vulgar ya, OS-nya itu Windows, ya. Dan kita tanya, misalnya, oh ini Windows, oke, kita nggak ada masalah, kamu pakai Windows. Tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui bahwa kamu pastikan dulu Windows kamu itu ori, berlisensi. Gitu. Karena gini, kamu di sini kan kerja, pakai alat kerja. Hasil kerja itu nanti kamu berikan ke keluargamu, ke istrimu, ke anakmu, ya kan? Iya. Kalau toolnya itu udah nggak bener, kira-kira apa yang kamu dapat ini, kira-kira hasilnya seperti apa? Oh. Nah, itu masih ke bawah saya dari pesantren. Iya. Karena Jadi memang sampai segitunya. Jadi kita screening dari OS yang dipakai, kemudian software-softwarenya kita screening semua. Kalau ya mohon maaf, kamu harus mengikuti aturan rule kita. Iya. Gitu. Kamu harus OS-nya pakai ini, softwarenya pakai ini, seperti itu. Itu hal sepele tapi biasanya luput ya. Banyak dari kita tidak sampai kepikiran sampai sana, tapi dampaknya itu sangat luar biasa sebenarnya. Gitu. Jadi apa yang jenengan dapatkan di pesantren sangat bermanfaat, terutama di kehidupan di pekerjaan jenengan. Ya, Gitu. Oh. iya. Jadi memang itu terbawa ya era iklim pesantren terbawa sampai ke situnya. Bahkan ada beberapa orang yang kita mau libatkan ya. Iya. Berarti kan nggak jadi. Mau libatkan itu mereka nggak bersedia dengan role kita. Saya bisanya ini. Kalau sudah ngomong bisanya itu repot. Oh, Nah, itu saya bisanya ini. siap. Ya sudah berarti mungkin kita nggak cocok sama orang itu. Berarti Mas Ipin ini nggak mogul, Pak. Amin. Karena apa yang dia dapatkan dipraktekkan benar-benar, dijadiin pegangan prinsip dalam pekerjaan, dalam hidupnya, berarti benar-benar tidak mogol gitu. Sebentar ya. Iya. Kalau boleh di cross check Pak Mas Thaibin. Tadi beliau Pak Munir sudah berkenan menyampaikan
riwayat pendidikan pesantren di Tebu Ireng lah. Oh, iya. Dan ini lah. Oh, kalau ada yang penasaran. Maksudnya ya, Oh, iya, siap, maksudnya siap. kita cek kalau emang ini benar-benar santri. Kalau saya percaya sih. Iya. Baik. Jadi saya alumni pesantren YPRU Guyangan Trangkil Kabupaten Pati. Kebetulan saya start di pesantren tahun 2000 ya, dan dinyatakan menjadi alumni tahun 2003. Nah, ini mungkin tidak tidak apa namanya, kalau dikatakan Pak Munir itu minimal katanya harus 7 tahun. 7 tahun. Oh iya, benar. Tapi itu enggak apa-apa. Artinya enggak apa-apa. Tadi saya punya apa namanya, argumen tadi yang mengatakan bahwa santri itu enggak harus Enggak harus sekian lama. lama gitu. Ya. Dan semoga saja argumen itu benar ya. Iya. Artinya memang gelar pesantren atau santri ya, gelar santri itu memang ini ya, apa namanya, sangat mungkin tidak apa, sebagian orang tidak bangga gitu. Santri itu. Biasanya santri itu kan apa, cenderung kolot, kemudian pemahamannya itu hanya di bidang keagamaan. Iya. Tidak mau menerima informasi dari luar. Ya itu mungkin sebagian santri ya, tapi Iya. kalau saya enggak sih, enggak. Mungkin saya santri yang apa ya, yang lebih Terbuka. terbuka, Iya. bukan tertutup tadi. Seperti Terbuka itu. pemikirannya maksudnya. Terbuka Bisa pemikirannya. menerima Iya. banyak hal Nah, gitu. kemudian tadi sempat disinggung ini ya, saya itu kenal dunia apa IT itu Ya. dari mana? Jadi gini, pada era tahun 2002 ya, berarti kelas 2 itu saya sudah mulai diperkenalkan oleh teman saya dengan yang namanya dunia internet. Jadi waktu itu memang di pesantren kami belum ada internet. Bahkan di kecamatan tempat kami itu belum ada internet. Sehingga untuk mengakses internet itu pada tahun 2002 itu saya dan teman saya ini kita perjalanan dulu ke Pati. Kita ngompreng dulu Kota ya, gitu? ke kota, betul, ke kota Pati. Di sana ada warnet kan. Oh, dulu warnet. Iya, dulu di warnet. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu ya warnet itu apa ya. Ya, warung internet. Jadi warnet itu warung internet. Warung internet. Jadi warung internet itu sebuah lokasi di mana kita bisa menyewa satu buah komputer, kemudian dengan komputer itu kita pakai untuk mengakses internet. Dan itu berbayar dan biasanya per jam. Iya, Ya, per jam betul. sekian ribu. Iya, biasanya tuh wallpapernya itu hiu. Iya. Billing Explorer. Andalan itu. Nah, itu tahun 2002. Kemudian dari YPRU kebetulan saya melanjutkan studi di perkuliahan. Di sana saya tidak hanya kuliah waktu itu. Jadi saya nyambi sebagai operator warnet ya. Wah, iya. Karena dulu kan sempat seneng juga, wah enak ya kalau misalnya kita itu jadi operator warnet kemudian dapat Warnet gratis ya. internet gratis. Iya, sepuasnya. Iya, sepuasnya. Enggak perlu mikir per jamnya berapa kan gitu. Nah, kemudian sambil kuliah saya sambil jaga warnet. Nah, dari situlah muncul keinginan atau rasa ingin tahu saya yang sangat apa ya istilahnya, sangat ingin sekali pengen ngerti ya apa itu dunia
internet, kemudian apa itu dunia IT, yang belakangan saya saya pahami bahwa IT itu kan information and telecommunication kan, information. Jadi telecommunication itu infrastrukturnya gitu. Seperti ada RT RW net, WiFi kalau sekarang ya. Kemudian ada kalau boleh kita sebut ada IndiHome, ada Biznet dan lain-lain. ESP itu Internet Service Provider. Bahkan sekarang ada yang lagi hype ini ada Starlink. Ya. Starlink. Nah, itu telecommunication. Sekarang information itu lebih ke softwarenya, softwarenya. Jadi produk softwarenya. Kalau sekarang mungkin produk information itu ada sosmed, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada apa namanya, Facebook, ada Instagram, YouTube, Instagram, ada TikTok ya, TikTok. Iya, Ya Allah. betul, TikTok. Ini Masya Allah luar biasa sekali imbasnya ya kalau TikTok itu, Masya Allah. Kemudian selain sosmed ada like online shop yang sering kita pakai. Kalau kita belanja itu kan kita bisa pakai apa namanya, Shopee, kemudian ada Tokopedia, ya masih ya Tokopedia, masih. atau apa Bukalapak ya, Bukalapak masih. Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Kalau saya itu Bukalapak dulu. Kemudian ada fintech atau financial technology, kemudian ada edutech. Nah ini edutech ini yang sekarang kita masuk di dalamnya ya. Kita jadi di tempat kami ini kita masuknya di edutech, di educational technology gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pendidikan seperti itu. Kemudian ada produk lain dari IT yang sekarang tidak kalah hype juga, yaitu AI. Ya, jangan salah bahwa AI itu adalah produk dari IT gitu, information. Karena AI itu kan mengolah informasi kan. Iya. Apapun bisa kita temukan dengan adanya AI. Adanya chat AI, ya kan, adanya Gemini, adanya ChatGPT, kemudian adanya Claude. Ya. AI bisa baca kitab nggak, Pak? Nah ini yang belum dicoba. Kan saya kan nggak bisa baca kitab, Iya, kan? Wah, iya. nah, misalkan nih saya beli kitab, saya foto, terus saya serahkan ke AI, tolong dijelaskan. Terjemahkan. Nah, terjemahkan. Bisa enggak, Pak? Oke, saya yakin bisa. Ya, saya yakin bisa. Iya. Artinya kitab itu kan cenderung bahasa Arab ya. Iya. Bahasa Arab kita masukkan ke AI, nanti muncul terjemahannya kan. Oh, apa namanya? Tulisan ini maksudnya seperti ini. Kalau jenengan perhatikan pakai tool sederhananya, pakai toolnya Google itu, pakai apa namanya, pakai Google Kamera itu kalau kita arahkan ke satu tulisan misalnya bahasa Arab atau bahasa Korea, itu kan langsung muncul terjemahannya. Walaupun kitabnya kitab gundul tadi, kitab dari kitab kuning tadi, tetap bisa. Saya belum pernah coba. Tapi mungkin nanti bisa dicoba ya. Oh. Tapi kalau tulisan apa namanya, Korea, kemudian tulisan China itu bisa kebaca sama Google. Ya. Terus terang saya tidak kepikiran ya. Kepikiran saya tidak untuk memaknai atau menerjemahkan kitab melalui AI. Karena setahu saya kitab itu kan kebanyakan ya isinya itu kan tentang apa namanya, hukum-hukum tentang apa namanya, sesuatu tentang agama Islam ya. Yang notabene menurut kami kalau kita mau belajar tentang hukum Islam, apalagi terkait dengan kitab, ya kita belajar langsung dari sumbernya. Jangan pakai AI. Gitu. Karena bagaimanapun juga namanya kita beragama itu kan harus ada runtutannya gitu. Jadi saya baca kitab ini maksudnya ini dari guru saya dari ini. Jadi ada tanggung jawabnya gitu. Jadi ada
apa kalau apa sanad ya kan. Iya, iya, iya. Jadi ada sanatnya gitu loh. Karena bagaimanapun juga itu nanti di apa dimintai ya pertanggungjawabannya, tidak hanya di kita hidup saja ya, tapi Iya. setelah kita meninggal menurut keyakinan kita kan nanti kita akan dipertanggungjawabkan kan. Iya. Jadi kita melakukan ini berdasarkan kitab ini, kemudian oh sanatnya saya belajar ini dari ustadz ini belajar ini. Jadi ada sanatnya nyambung sampai sampai Kanjeng Nabi kan gitu. Oh. Jadi jangan sama AI. Iya, iya. Jadi itu tidak menurut saya tidak jangan dicoba lah. Berarti dari pendapat ini Mas Ibin agak sulit AI ini bisa menggantikan cara atau metode belajar di pesantren seperti membaca kitab. Kalau di pesantren kan memaknai ya, membaca itu AI nggak mungkin bisa berarti ya? Atau mungkin bisa tapi tidak valid atau tidak pas gitu? Kalau yang ditanyakan itu bisa atau tidak, ya mungkin perlu kita ini dulu ya, sistem kerja AI itu seperti apa sih? Jadi AI itu bisa pinter ya, kalau kita bisa dikatakan pinter. Itu kan harus kita train dulu, Ya. harus kita latih. Di input dulu Bu. Betul, datanya Data di-input input dulu. Tapi ada satu kekhawatiran terkait dengan AI ini. AI itu terkadang kalau kita tanya itu jawabannya halu. Tidak pas. Halu itu artinya gini, halusinasi ya. Oh. Halusinasi itu apa namanya, mengarang tapi seolah-olah persis gitu. Jadi seperti contoh gini, misalnya kita lepas dari yang kitab tadi ya, kita contohkan di hal yang lain. Misalnya gini, saya pengen nih cari informasi tentang Pak Munir misalnya, Pak Munir. Kita perintahkan AI dengan perintah seperti ini, atau kita prompt ya namanya, kalau di AI itu prompt. Kita prompt AI-nya seperti ini, tolong dong carikan informasi tentang Bapak Syahrul Munir. Si AI-nya tetap kasih informasi ke kita. Mungkin jawabannya seperti ini. Syahrul Munir kelahiran Demak tahun 2026, tanggal 1 Januari 2026 dengan status sudah menikah dengan 2 istri 1 anak, maaf ya, 1 istri 2 anak, 1 istri 2 anak. Jadi informasi yang disampaikan atau yang kita dapat dari AI itu seolah-olah betul gitu. Tapi begitu kita cross check dengan Pak Munir langsung, Pak, apakah benar data ini sama persis dengan data jenengan gitu. Dari segi narasi yang disampaikan AI tadi, Syahrul Munir kelahiran Demak tahun bla 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 gitu ya, seolah-olah itu jawaban itu benar gitu. Iya. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang di lapangan gitu. Ternyata Pak Munir ini kelahiran Jombang misalnya tahun 79 gitu. tahun sekian misalnya. Artinya gini. Jadi dari jawaban AI itu kita nggak bisa cross check atau kita nggak tahu apakah ini informasinya itu valid atau tidak. Nah sekarang bayangkan ya, misalnya AI ini kita manfaatkan untuk menerjemahkan sebuah kitab kuning misalnya. Contoh misalnya di kitab kuning itu harusnya itu babi itu haram misalnya. Ternyata di situ di AI ya disampaikan bahwa babi itu halal misalnya. Nah, itu kan sangat riskan sekali. Iya, Nantinya bisa timbul ini ya, salah paham gitu. Makanya itu perlu namanya sanad ya. Kita berguru langsung kepada
orang. yang bisa dipercaya, bisa Ya, dipertanggungjawabkan. iya. Itu mungkin kalau apa namanya Pak Munir nanti bisa menggambarkan beda fathah atau beda kasroh aja itu beda. Iya betul. Artinya beda gitu. Itu nggak tahu itu nanti mungkin disampaikan sama Pak Munir itu. Jadi sebegitu detailnya, sebegitu riskannya itu apa namanya sanad itu apa kebutuhan sanad itu sangat sangat ini sekali ya, kredensial sekali, sangat perlu sekali. Jangan pakai AI lah kalau ini mencari ini informasi tentang agama. Oh, Itu, baik, ya. baik. Mas Nur gimana? Mau ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Ya mungkin dari Pak Munir kalau ada yang mau menambahkan tadi perihal soal yang disampaikan Mas Ibin soal sanad. Terima kasih. Sebagai pertemuan terakhir atau sambutan terakhir yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pesantren itu punya ciri khasnya sendiri. Teknologi punya ciri khasnya sendiri. Jadi kalau pengen menggabungkan antara pesantren dengan teknologi, saya yakin tidak akan mungkin bisa. Tapi kalau berkolaborasi, insya Allah bisa. Kalau berkolaborasi, insya Allah bisa. Makanya kalau pengen betul-betul belajar menjadi santri, mondoklah. Siap. Mondoklah. Mondok. Walau kilat. Akan kilatan ya, mondoklah. Sehingga akan tahu akan apa nilai seorang santri. Apakah santri bisa menjadi seorang ahli teknologi? Bisa. Bisa. Seorang santri bisa menjadi ahli teknologi. Akan tapi ketika kurikulum pesantren atau ilmu di pesantren digabungkan dengan teknologi itu tidak bisa diterangkan oleh Mas Ipin tadi. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan kitab yang decoding ya. Yang di AI. Di AI kan ya tadi sudah dikatakan bahwa AI itu terkadang halu. Sehingga kesanatannya masih perlu dipertanyakan. Ketika kita berbicara di dalam kitab itu ada hukum, maka jangan tanya AI, nanti akan menjadi halu. Tanyakan pada ahlinya. Nah ini yang kata terakhir dari saya. Terus ada sebuah cerita unik dari era dulu yang dari dulu sudah sangat masyhur sekali berkaitan dengan nyantri, nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Habib berkaitan dengan mondokkan anak itu memang benar-benar harus ikhlas, siap orang tuanya. Ini dulu ada sebuah cerita Mas di era Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau mengajarkan seorang santrinya, itu ada seseorang yang memang orang awam yang ingin mencari celahnya atau mencari buruknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan seorang yang sangat santun, beliau ini sayang dengan santri-santrinya, ketika makan bareng-bareng dengan santrinya, ketika beliau makan itu harus rendah. Ada orang yang sangat iri dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengen mencari titik lemahnya gitu, pengen menjatuhkan lah, menjatuhkan seorang kiai. Biar caranya menjatuhkan seorang kiai ini sehingga yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi buruk dan menjadi tidak baik lagi. Setiap hari diteliti, diintik, setiap hari 24 jam itu dikontrol kehidupan kesehariannya. Sehingga seringkali Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani itu makan, setelah makan tidak dihabiskan, kalau makan pasti disisakan. Dan ketika disisakan akan menjadi royokane santri. Sisa Mbah Kiai itu kalau santri itu mengatakan iki panganan yang paling berkah katanya. Kadang minum teh itu tidak habis kan, malah santri ini yang keroyokan. Nah ini kalau orang ya ini sang yang tidak suka dengan bayi ini langsung membuat sebuah argumen di medsos. Dicari, ada seorang wali murid yang dicari di medsos. Wah, kalau di pondok tak itu kegiatannya malah tadi yang dikatakan saya awal tadi dieksploitasi anak, terus disiksa, tidak dihormati, dianggap sebagai hewan dan sebagainya. Sehingga sang orang yang tidak suka ini akhirnya lapor kepada seorang wali santri. Pak, jenengan bener putranya ada di pondok baik Syekh Abdul Qadir. Iya betul.
Ya Allah Pak, kasihan anak bapak itu di sana itu. Di sana itu toh Pak, makannya aja seperti kucing Pak. Bayi itu kalau mau memberikan santri seperti kucing. Habis makanannya bayi itu terus dibuang, kasihkan ke anak-anak, anak-anak itu sangat apa namanya, terus keroyokan kayak hewan kucing itu Pak. Jangan diperlakukan ke sana Pak, sesat itu gitu. Sehingga karena orang tua ini benar-benar terhasut oleh seorang ini, datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan marah-marah betul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya itu pengen anak saya itu mondok itu menjadi orang yang pintar, bukan menjadi seorang abdi, bukan menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang yang bisa disuruh ke sana ke sini. Saya pengen anak saya itu mondok, belajar ilmu yang teman, menjadi orang-orang yang pintar. Saya tidak mau kalau seperti ini. Kalau menganggap anak saya dipekerjakan, menganggap anak saya menjadi seorang apa hewan yang bisa diperintah ke sana sini, saya tidak mau. Saya boyongkan anak saya ini. Bayi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan santainya mengatakan, oh silahkan, tidak apa-apa. Memang putra jenengan sudah cukup ilmunya. Dibawalah sang anak ini pulang akhirnya, diboyongkan karena merasa tidak cocok dengan metode pembelajarannya, dianggap kolot, dianggap yang tidak baik, bawa pulang. Sambil dibawa pulang ini ditanya anaknya, Le, di pondok itu diajarin masalah apa aja? Banyak Pak, ada hukum, ada membaca Al-Quran, ada belajar banyak sekali. Coba saya tanya berkaitan dengan haid. Anak ini langsung menjawab bla 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 bla, sangat lancar sekali. Orang tuanya kaget, loh kok pinter. Nah sekarang ini kan era modern. Ketika orang jual beli dalam hukum Islam itu kan harus ada barang yang dijual dan ada pembeli. Nah sekarang ini era modern, orang sekarang itu membayar itu tidak harus tahu, harus ada uangnya. Karena pakai kris itu kan bisa, Transfer. kan tidak ada uangnya. Iya, gak ada wujudnya. Nah aku hukumnya piye? Dia terangke bla 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 bla, loh kok pinter anakku jebule. Wah salah iki pengertianku terhadap bayi. Akhirnya kembalilah seorang bapaknya ini balik ke santri yang tadi, balik ke pondok lagi, dibalikkan ke pondok. Yi, Bapak Abdul Qadir, mohon maaf, saya keliru terhadap panjenengan. Maafkan betul saya. Iki anak saya kembalikan pada panjenengan. Apa saja Mbah Yai, putra panjenengan sudah cukup mendapatkan ilmunya. Silahkan bawa pulang kembali. Saya tidak menerima seorang santri dari seorang ayah yang tidak ikhlas anaknya untuk dididik di pondok pesantren. Nah ini pesan terakhir saya. Jadi kalau memang benar-benar niatkan mondok, jangan pernah sekali-sekali punya pikiran suudzon kepada seorang Mbah Kiai. Niat lillahi ta'ala harus suudzon, jangan sampai harus husnudzon, bukan kok suudzon, harus husnudzon, jangan sampai suudzon, karena ini akan membawa berkah ilmu yang dibawa oleh seorang santri. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih penutup dari Pak Munir. Mungkin Pak Ipin ada yang mau disampaikan untuk pesan terakhir di episode kali ini. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya ada unek-unek ya. Kalau dikatakan pesan mungkin enggak lah. Saya siapa kan itu mah pesan. Unek-unek ya, atau saling berbagi aja sebagai orang tua. Saat ini saya mempunyai anak yang sedang menempuh pendidikan di pesantren. Bagi orang tua yang mungkin punya anak gitu ya, yang sudah dinilai, oh ini anak saya udah saatnya nih ke pesantren. Pesan saya, jangan takut untuk memondokkan anak di pesantren. Lepas dari pemikiran, oh nanti anak saya seperti apa ke depannya, mau jadi apa kok di pesantren, nanti diajari apa di pesantren. Justru dengan adanya pesantren ini, itu sangat menguntungkan kita sebagai orang tua. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang itu kita bisa dengan mudahnya mendapatkan informasi dari berbagai macam cara.
Kalau dulu mungkin era saya informasinya dari televisi satu arah gitu. Tapi sekarang dengan adanya internet luar biasa sekali. Kita dengan mudah bisa dapat informasi dari YouTube, dari Facebook, dari IG dan semacamnya ya, dari sosmed. Dan pesantren di sini perannya itu adalah membekali anak untuk mempunyai sebuah kemampuan memfilter informasi yang dia dapat. Itu jadi bisa membedakan, oh informasi ini tuh nggak pas, saya nggak boleh. Oh informasi ini jelek, nggak bagus. Nah justru kemampuan ini yang sangat dibutuhkan di era sekarang, di era informasi sekarang ini. Itu dan menurut saya ya tidak ada tempat lain yang pas untuk membentukkan filter yang bagus ya kecuali di pesantren yang itu. Itu bagi orang tua yang mungkin punya anak yang sudah saatnya masuk ke pesantren, dan bagi orang tua yang punya anak yang belum waktunya masuk ke pesantren, tolonglah anak ini kita dampingi dalam menggunakan gadget terutama, dengan harapan kita bisa ngasih tahu ke anak. Kalau kita dampingi kita tahu, oh yang dilihat anakku ini apa, oh informasi seperti apa yang nantinya akan diterima oleh anak saya. Dengan pendampingan ini kita bisa ngasih tahu ke anak kita, oh informasi ini enggak bener le, oh ini informasi ini salah, ini enggak sesuai, oh kamu harusnya gini. Itu kalau informasinya sudah nyampe. Tapi di sisi lain kita bisa mengarahkan anak untuk mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Contoh misalnya anaknya baru kelas SD misalnya, yang notabene baru belajar membaca misalnya. Kita kan bisa cari di YouTube misalnya tutorial membaca gitu ya. Cara membaca itu kan banyak sekali. Artinya kita sebagai orang tua itu bisa mengarahkan seperti itu. Kemudian satu lagi yang jadi unek-unek saya, ini saya bukan pesan ya, tapi unek-unek, hindari menonton terlalu banyak video pendek. Jadi memang video pendek ini luar biasa sekali imbasnya. Dan menurut penelitian, video pendek itu menjadikan, kalau istilahnya itu brain rot. Pernah dengar istilah? Jadi brain rot itu pembusukan otak. Gitu. Jadi dengan video pendek, dengan ada video pendek ini melatih konsentrasi anak kita itu bersifat sementara. Jadi imbasnya nanti dia kurang bisa tahan terhadap informasi yang sifatnya itu lama. Berarti nggak fokus gitu ya? Betul. Nggak Jadi bisa fokus tahan lama. Betul. Jadi itu mengurangi daya fokus dan daya yang lain. Seperti contoh misalnya daya baca itu kan bagi anak itu kan krusial sekali ya, daya baca. Jadi daya baca itu kan contoh gini. Kalau kita itu di WA itu kan kadang ada informasi yang panjang sekali. Share-sharean sekali, share-sharean sekali, panjang gitu ya. Nah, salah satu bentuk bahwa daya baca itu kurang, itu biasanya langsung di skip. Jadi lihat headline-nya aja, lihat title-nya aja. Oh bahas tentang ini. Biasanya bacanya itu sampai paragraf kedua ketiga. Biasanya sampai belakang nggak dibaca. Nah itu salah satu indikasi bahwa daya baca itu menurun gitu. Dan menurut saya itu adalah imbas dari video pendek. Iya. Gitu. Dan
tadi yang disinggung mungkin terkait dengan daya konsentrasi. Jadi kalau kita belajar itu kan kita nggak bisa kan lewat 2 menit kurang dari 1 menit itu nggak bisa kan kalau kita mau mempelajari sesuatu itu nggak bisa. Pasti kita berjam-jam ya, bahkan berhari-hari gitu, untuk mempelajari satu kaidah keilmuan. Jadi ini sangat berbahaya sekali video pendek itu. Jadi bayangkan saja misalnya anak kita itu udah terindikasi brain rot, salah satu sebabnya itu ya tadi menurunnya daya konsentrasi tadi. Nah itu kan bisa dibayangkan ya. Misalnya anak saya itu sedang proses anak kita ini sedang proses di sekolahan belajar sesuatu, kira-kira apa yang didapat? Kan malah nggak ada. Guru itu menyampaikan ilmu itu nggak mungkin kurang dari 1 menit, itu nggak mungkin. Coba aja tanya sama Pak Guru nih. Pasti berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nah, itu jadi misalnya contoh misalnya kalau di pesantren itu ada wudhu misalnya, wudhu itu kan satu paket kan. Kalau kita belajar wudhu kan nggak mungkin durasi 1 menit itu kan nggak mungkin kan gitu. Nah, itu kan nggak mungkin. Yang notabene video pendek sekarang itu kan durasinya kurang dari 1 menit kan itu. Nah kalau anak kita itu sudah terbiasa dengan konsentrasi yang pendek, kemudian mencari sesuatu yang sesuai dengan yang dia inginkan, itu kan dampaknya bisa sangat luar biasa gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin terakhir ya, karena ini masih momen Idul Fitri, tidak ada salahnya kami, saya dan keluarga dan teman-teman sekalian mungkin ya, ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih pada episode podcast ramah kali ini yang tadi sudah kita bahas bersama, judulnya tentang halal bihalal, kemudian santri dan juga teknologi. Nah, kami sampaikan terima kasih juga kepada narasumber Bapak Munir, kemudian Mas Thoyibin, dan kepada host. Siap. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di podcast yang akan datang dengan tema yang berbeda. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.